Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ginur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 2 Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Tin Hartini, MPD. Saya akan membahas tentang migrasi. Migrasi adalah aktivitas perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik dalam lingkup satu negara maupun antar negara. Faktor-faktor terjadinya migrasi: yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan; kedua, kepadatan penduduk; ketiga, sumber daya alam yang menipis; keempat, ingin memperbaiki taraf hidup; kelima, melanjutkan pendidikan; keenam, hubungan sosial yang tidak baik; dan yang ketujuh, keadaan geografis yang tidak cocok. Jenis-jenis migrasi. Yang pertama, migrasi semasa hidup, yaitu migrasi berdasarkan tempat kelahiran, di mana tempat tinggal waktu disurvei berbeda dengan tempat lahir. Yang kedua, migrasi resign, yaitu tempat tinggal waktu disurvei berbeda dengan daerah atau tempat tinggal 5 tahun sebelum disurvei. Yang ketiga, migrasi total, yaitu seluruh kejadian migrasi yang dialami seorang penduduk. Keempat, migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Kelima, urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Keenam, transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap di daerah lain yang telah ditetapkan untuk alasan tertentu. Dan yang terakhir, migrasi ulang-alik, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain bukan untuk menetap, tetapi karena adanya kegiatan di tempat tujuan dan dilakukan setiap waktu tertentu. Migrasi internal. Daerah tujuan migrasi akan menjadi modal, yaitu bertambahnya tenaga kerja yang berarti dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi, dan daerah yang ditinggalkan pertumbuhan ekonominya melambat. Migrasi internasional memiliki dampak positif, yaitu berkurangnya pengangguran di negara asal dan meningkatkan devisa. Sedangkan dampak negatifnya, pembangunan ekonomi terjadi di negara tujuan dan sering terjadinya tindak kekerasan. Dampak positif migrasi. Yang pertama, dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli. Kedua, adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan. Yang ketiga, adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat alih teknologi. Dan yang keempat, dapat menambah rasa solidaritas antar bangsa. Sedangkan dampak negatif migrasi, yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, dan imigran yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik, seperti pengedar narkoba atau tujuan buruk lainnya. Kebijakan terkait migrasi. Mobilitas para migran menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali di kota-kota besar, berindikasi memunculkan dampak positif maupun negatif. Bagi pelaku migrasi tentu saja berdampak positif karena dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Akan tetapi maraknya migrasi menuju perkotaan berdampak negatif, yaitu seperti menimbulkan pemukiman kumuh, bertambahnya pengangguran, serta kemiskinan. Oleh sebab itu, banyak pemerintah di kota besar menerapkan kebijakan untuk menjaga kotanya dari serbuan pendatang, maka memberlakukan kebijakan kota tertutup, yaitu larangan bagi penduduk yang tidak memiliki KTP atau pekerjaan tetap untuk tetap tinggal di kota yang dituju. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.